Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman KKJN bersama palabar-palabar cerdas yang super cerdas. Kembali dalam rubrik indahnya kesolehan sosial bersama Didin Karyadi Galib. Alhamdulillah kami mengundang Bapak Uus Supriyadi, Master Management. Beliau sekaligus Kepala Bidang Damkar. Agar lebih jelas, mari kita perkenalkan. Assalamualaikum Pak Uus. Waalaikumsalam. Sehat Pak Uus? Alhamdulillah. Ya, Pak. Teman-teman, beliau Pak Uus ini banyak pengalaman di wilayah birokrasi. Beliau dipercaya oleh pemerintah Kota Cimahi menjadi Kepala Damkar Kota Cimahi. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung apa saja tupoksi dari Damkar melalui keterangan Pak Uus. Pak Uus, boleh dong diberikan satu informasi kepada publik? Kayaknya sudah mulai banyak animo dari masyarakat Kota Cimahi, dari mulai tingkat PAUD. Kita sering menyaksikan program-program Damkar memberikan satu sosialisasi baik kepada orang tua sampai tingkat PAUD. Apa motivasi dari Damkar dalam memberikan sosialisasi untuk perbaikan tupoksi yang ada sekarang? Kalau tupoksi damkar itu sesuai dengan standar bahwa kegiatannya penanggulangan, pemadam kebakaran, dan penyelamatan. Namun pada perkembangannya sekarang tidak hanya bergelut di masalah penanggulangan dan pencegahan saja, tetapi banyak tambahan lainnya, khususnya tentang penyelamatan menjadi tugas-tugas tambahan. Mulai dari rescue air, kalau ada orang hanyut, tenggelam, kemudian animal rescue, penanggulangan hewan, penangkapan ular, penurunan sarang tawon, penangkapan biawak, dan sebagainya, dan sebagainya. Kucing masuk ke dalam sumur juga itu menjadi tugas tambahan kita. Kenapa diperbanyak di dalam sosialisasi? Ini sebagai misi kita, bahwasanya untuk meminimalisir banyaknya kejadian-kejadian pemadaman yang sebagian besar diakibatkan oleh kelalaian manusia. Maka masyarakat dari mulai anak-anak sampai ke orang dewasa itu diberikan pemahaman, diberikan pelajaran, edukasi bahwasanya urusan pemadam kebakaran itu tidak semata-mata urusan wajib orang-orang pemadam saja, tapi masyarakat juga harus ikut terlibat. Ya, kita dibatasi oleh respon time selama 15 menit dari mulai laporan sampai tiba ke tempat kejadian perkara atau TKP. Alhamdulillah selama perjalanan itu kita masih di bawah 15, di antara 11 atau 10, bahkan kadang-kadang kalau yang terlalu dekat atau suasananya memungkinkan pada malam hari itu masih bisa di bawah 10 menit. Nah, kenapa masyarakat perlu mendapatkan edukasi? Ya, karena yang paling tahu situasi kondisi sehingga mereka melapor kepada damkar untuk ditanggulangi, untuk dipadamkan, memangkas respon time datangnya pemadam dari Mako sampai ke TKP itu diupayakan dulu. Ya, P3K, pertolongan pertama pemadam kebakaran. Siapa? Pelakunya adalah masyarakat yang ada di situ, baik itu yang punya rumah maupun tetangga-tetangga setempat, itu yang harus lebih dulu melakukan tindakan. Jangan sampai justru sebaliknya, ketika ada percikan api, masyarakat keluar minta tolong tapi api dibiarkan.
Nah, itu yang banyak menjadi bahan kajian buat kita. Jadi panik yang didahulukan mengakibatkan bara api semakin cepat. Jadi tidak ada penanggulangan sama sekali. Dan ini yang harus kita capai adalah menurunkan respon time kedatangan kita, keberangkatan kita dari sejak mendapatkan laporan dari masyarakat sampai ke TKP bisa lebih cepat. Beberapa di antaranya kita sudah berhasil. Beberapa laporan kebakaran masyarakat ketika datang ke TKP, alhamdulillah api sudah padam. Itu artinya upaya kita, edukasi kita kepada masyarakat sudah mulai bisa kita tuai hasilnya. Masyarakat sudah berani, sudah mampu mengatasi pemadaman pertama sebelum damkar datang ke TKP. Baik, pemirsa, dari KKJN bersama Tabloid Cerdas, begitu prefeknya informasi yang diberikan oleh Bapak Us. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Us, kami lihat Pak Us didampingi oleh personil, mohon diperkenalkan. Ya, teman-teman kamera, tolong di sebelah kiri ini Kasih Penanggulangan Bapak Aep. Beliau ini yang menangani urusan pemadaman kebakaran dan penyelamatan atau rescue. Jadi komando ada di beliau. Sementara di sebelahnya Bapak Wahyu sebagai Kasih Pencegahan. Beliau menangani masalah edukasi kepada masyarakat, sosialisasi, kemudian simulasi, mulai dari anak-anak TK sampai kepada masyarakat. Dan alhamdulillah dari beliau tidak pernah mencantumkan harus dibayar. Masyarakat tidak perlu membayar kepada kami karena kami sudah ada gaji, sudah ada tunjangan. Luar biasa. Baik, Pak Kabid, semakin siang ini semakin tajam penerangan-penerangan Pak Kabid. Pertanyaan selanjutnya Pak Kabid, bukan pertanyaan, kita sedang menggali potensi-potensi baik secara kelembagaan maupun secara personal, juga secara pasukan di damkar ini. Pertanyaan selanjutnya Pak Kabid, kapan damkar ini mulai eksis secara perfect, secara kredibel setelah dipimpin oleh Pak Kabid? Kapan mulainya? Damkar Cimahi tentu saja dimulai sejak dibentuknya pemerintahan Kota Cimahi secara otonomi dari tahun 2021. Siap. Ada kendaraan yang dititipkan dan menjadi existing buat kami, buat pemadam kebakaran, sebanyak 2 unit dari Kabupaten Induk, Kabupaten Bandung, dan secara bertahap ada penambahan-penambahan, baik itu yang sifatnya bantuan maupun pembelian langsung melalui APBD yang dikeluarkan oleh Kota Cimahi. Ya. Sampai saat ini kami di backup oleh 12, sebetulnya kalau secara hitungan ada 12 unit kendaraan tempur, namun 2 diantaranya sudah tidak lagi ikut bertempur karena faktor usia, dan itu untuk sementara baik pemeliharaan maupun biaya operasionalnya itu dikembalikan. Jadi yang 2 ini betul-betul memang harus dipusokkan. Anggota kami, alhamdulillah sampai saat ini ada 71, 35 diantaranya adalah tenaga harian lepas. Nah, untuk kedepannya mungkin nanti akan disesuaikan dengan jumlah kendaraan. Mohon doa restunya, mudah-mudahan secepatnya kami bisa mensejajarkan diri dengan teman-teman damkar di wilayah khususnya di Jawa Barat, salah satunya Cimahi yang masih tergabung dan belum mandiri. Baik. Amin. Selanjutnya Pak Kabid, ini mumpung sudah semakin mengerucut statement Pak Kabid ya Pak Uus selaku seorang manajer di Damkar Kota Cimahi. Berapa personil baik secara keseluruhan maupun berapa personil ketika ada pergerakan sampai kepada piketnya 1 hari? Ya. Untuk kegiatan setiap hari ada 1 regu penanggulangan dan penyelamatan sebanyak 14 orang. Secara SOP, Standard Operation Procedure, itu 1 unit
pemadam kebakaran itu diawaki oleh 4 orang. 1 operator, supir, kemudian 2 fighter, dan 2 helper. Jadi kalau dihitung berapa unit yang bisa diturunkan ketika ada kejadian, itu maksimal di 3 unit. 1 tempur untuk pancar dan 2 untuk supply. Dibantu oleh seksi pencegahan sebanyak 15 orang di sana setiap hari turun ke lapangan untuk memeriksa, untuk sosialisasi, mengadakan edukasi kepada masyarakat. Jadi yang setiap hari ada di sini 14 orang dan ditambah 15 sekitar 20% atau 30, kurang lebih 30 orang setiap hari hadir di pencegahan dan di penanggulangan. Tapi khusus di penanggulangan itu 1 kali 24 jam mereka standby. Baik. Ya. Standby dari jam 8 pagi sampai jam 8 lagi besoknya. Nah, kekuatan ini kadang-kadang juga butuh disupport oleh teman-teman ketika ada kejadian pemadaman yang membutuhkan penggunaan unit damkar itu lebih banyak. Dari mana? Untuk menggunakan tenaga yang dibantukan untuk pemadaman ini, mereka adalah teman-teman yang sementara standby namun posisi on call. Baik. Ada 1 regu persiapan ketika kejadian itu membutuhkan bantuan tenaga, maka mereka dikerahkan dari rumah langsung membawa unit ke TKP. Baik, Pak Kabid. Saya teringat Thomas Marton, seorang psikolog sosiologi masyarakat. Kita menjadi sadar akan kekuasaan diri kita dan pengenalan diri kita. Kita menemukan siapa sebenarnya kita. Setelah penemuan itu, kita siap menerima cinta dan siap melayani orang lain. Sejauh mana tingkat nilai pelayanan damkar terhadap masyarakat? Kita selalu all out. All out. Kita selalu all out. Jadi kita tidak pernah memilih dan memilah. Kami ini hadir standby menjadi pria panggilan. On call. Jadi berdasarkan laporan masyarakat ada kejadian, baik itu pemadaman, penanggulangan kebakaran, maupun ada rescue, penanganan ular, penurunan sarang tawon, dan sebagainya. Itu kita standby khususnya di seksi penanggulangan itu selama 24 jam. 24 jam. Ya. Adapun bakti kita, sosial kita kepada masyarakat, itu kita serahkan kembali kepada masyarakat. Bagaimana kami seperti ini adanya. Ya. Baik. Kita tidak lagi mempermasalahkan hal-hal yang tidak kami miliki atau belum kami miliki. Baik. Tetapi kita lebih mengutamakan kepada pelayanan masyarakat yang optimal. Insya Allah, mudah-mudahan ini menjadi ladang ibadah. Alhamdulillah, luar biasa. Teman-teman KKJN dan para follower tabloid cerdas, artinya sesuai dengan tema rubrik dari indahnya kesolehan sosial. Kalau kita koneksikan dengan salah satu hadis Rasulullah, berarti teman-teman damkar ini tingkat kesolehan sosialnya melampaui seorang ustadz bisa jadi kan? Bahkan ada satu kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Ternyata teman-teman di damkar, personilnya tidak sadar dia sudah menjalankan kalimat tadi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sesungguhnya manusia yang baik itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Pak Kabid, satu pertanyaan yang nanti bisa memberikan pencerahan dan bisa memberikan satu pelajaran bagi khalayak atau publik yang ada di Cimahi, khususnya di kota Cimahi ini. Pak Kabid, mohon keterangan lebih lanjut dengan kapasitas Bapak sebagai pimpinan damkar atau satuan damkar kota Cimahi. Selama Bapak memimpin pelaksanaannya, apakah layak seluruh logistik yang memang dimanage oleh Bapak untuk kepentingan strategis, untuk kepentingan teknis, untuk kepentingan layanan publik? Mohon keterangannya. Ya, terima kasih. Jadi
kami memiliki 12 unit itu, 2 diantaranya sudah tidak lagi bisa beroperasional. Dan kalau kita merujuk kepada kelayakan kendaraan, itu maksimal 15 tahun sudah harus diganti. Satu-satunya yang masih bergerak adalah kendaraan terbaru tahun 2017. Yang lainnya sudah di bawah, sudah lebih dari 15 tahun dan sudah selayaknya diganti. Mudah-mudahan secara bertahap, mungkin dari pemerintah kota dan pihak dari Dewan bisa berembuk dan mencanangkan ke depan untuk adanya penambahan unit. Nanti ini juga akan berkaitan dengan kebutuhan personil. Kalau kita mengacu pada jumlah penduduk di Kota Cimahi yang hampir mendekati 700.000, secara protap itu satu orang pemadam membackup 10.000. Itu yang masih terlalu banyak ya sebetulnya. Di Kota Bandung itu sudah 1 berbanding 5.000. Untuk Kota Cimahi 1 berbanding 10.000, maka untuk membackup yang hampir 700.000 orang penduduk Kota Cimahi, maka harus disiapkan tenaga pemadam kebakaran sebanyak 70 orang. Yang itu sudah terlatih, sudah terdidik dan mendapatkan sertifikasi. Untuk yang lain-lainnya sampai saat ini alhamdulillah untuk baju pemadam seragam kemarin sudah terrealisasi. Masih ada 35-an yang masuk di anggaran tahun ini, kan tahun kemarin tidak cukup anggarannya. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas lainnya, gedung seperti apa adanya, Pak Ustadz pernah lihat, tempat tidur, dapur, WC, dan sebagainya. Alhamdulillah untuk fire jacket, untuk tempur juga baru sekitar 60%, 40% lagi, insya Allah bulan depan sudah bisa terrealisasi. Sedikit Pak Kabid, asupan gizi bagi personil ada nggak? Seperti vitamin, susu. Ini saya karena sayang. Mohon ada keterangan nggak? Ada nggak? Kalau itu semua kebutuhan Mamin sudah masuk di dalam tunjangan sebetulnya. Namun dalam hal ini ada hal yang hilang. Kalau dulu itu ada yang namanya Mamin untuk yang piket selama 24 jam. Ada Mamin buat makan 2 kali. Siang dengan malam hari. Untuk vitamin, alhamdulillah hanya pada saat terjadinya COVID saja ada bantuan suplemen melalui penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana tentu saja dari Pemkot ini ya. Terima kasih. Untuk sampai saat ini susu masih lewat. Pertanyaan saya, apakah harapan ke depan dari khususnya Bapak sebagai pimpinan di Damkar dan harapan bagi anak buah Bapak agar semuanya menjadi survive di kemudian hari? Tentu saja harapan kami itu bisa memenuhi aturan perundang-undangan. Jadi kita mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 bahwasanya pemadam ini salah satu OPD yang wajib dimiliki oleh setiap daerah, termasuk Kota Cimahi tentu saja. Dan dari situ ada tindak lanjutnya mengenai peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 bahwasanya kemandirian Damkar itu harus sudah ditempuh. Apapun tingkatannya, semua Damkar yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini harus sudah mandiri berbentuk menjadi dinas. Mudah-mudahan sekali lagi saya mohon doanya kepada pemirsa bahwa Cimahi sebagai salah satu kota kabupaten di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Raya, Kantun Cimahi yang masih bergabung. Insya Allah. Jadi landasan hukumnya sudah ada Pak ya? Sudah. Tinggal kita sama-sama merealisasikan dengan doa, dengan konsep-konsep yang baik gitu Pak ya. Pak Kabid, satu pertanyaan terakhir. Mohon jangan terlalu panjang dan jangan pendek-pendek juga gitu kan. Artinya pesan Pak Kabid baik kepada personil
maupun kepada masyarakat tentang animo yang selama ini. Konon saya mendapat bocoran, teman-teman, Pak Kabid nih di kota Cimahi itu mendapat salah satu apresiasi dari anak salah satu di Prancis. Di Texas. Ya, di Prancis ya Pak ya? Di Texas. Oh, di Texas malah. Nanti beliau bisa menerangkan bahwa ketika melihat Pak Kabid dan rekan-rekan bergerak di bawah, beliau mengatakan, my uncle is fire hero. Aja dia termotivasi dengan pergerakan teman-teman di Damkar termasuk Pak Kabid. Saya ingin seperti my uncle. Bagaimana Pak itu ceritanya Pak? Ya. Saya mempunyai sepupu yang mendapatkan jodoh orang Amerika di Texas. Waktu itu keponakan saya ini masih berumur sekitar 4 atau 5 tahun. Tiba-tiba dia ada suatu masalah yang kurang mengenakan sehingga keluar emosinya, marah-marah terhadap ibunya. Namun dalam keadaan marah ini saya secara spontan memperlihatkan rekaman pemadaman kebakaran di kota Cimahi dengan tentu saja melihat video unit yang sedang bergerak, kemudian bahwa diterangkan bahwasanya ini adalah kegiatan pemadam. Serta-merta dia langsung menyampaikan bahwa apakah Om benar seorang fireman, gitu, dalam bahasa Indonesianya? Ya, I'm a fireman. Ternyata om dari bapaknya itu juga adalah seorang fireman, adalah seorang pemadam. Dari situ secara tiba-tiba dia menyampaikan bahwa Damkar adalah orang-orang yang perlu diacungi jempol karena salah satu superhero di dunia ini salah satunya adalah fireman. Itu sangat-sangat menggugah hati. Bahkan ketika dia menyampaikan bahwa kalau sudah besar dia ingin menjadi juga seorang fireman seperti omnya yang di Texas, termasuk juga saya. Waktu itu saya masih menjadi kepala UPT Damkar di Kota Cimahi. Pak Kabid, satu terakhir, apa suka duka selama Pak Kabid memimpin satuan Damkar ini? Sukanya, Damkar adalah salah satu komunitas pasukan biru yang syarat dengan kebersamaan dan kesatuannya. Jiwa korsa kami, alhamdulillah, bahkan tidak hanya di Cimahi, kapanpun kita datang ke kabupaten kota, bahkan ke luar negeri, sampaikan bahwa kita adalah seorang fireman, itu serta-merta akan menjadi saudara. Itu senangnya menjadi kita, menjadi pemadam. Dukanya, sebetulnya tidak perlu diceritakan masalah dukanya, karena bagi kami namanya ibadah jangan menjadi satu halangan ketika kita mendapatkan banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak terpenuhi. Baik, terima kasih atas penerangan yang begitu sempurna, kredibel, capable. Tidak salah apabila pimpinan pemerintah Kota Cimahi menempatkan beliau, Pak Us Supriyadi, Master Management yang memanage Satuan Damkar Kota Cimahi. Pemirsa, KKJN dan follower Tabloid Cerdas. Dengan ini terus kita akan memberikan satu kebaikan dengan indahnya kesalehan sosial. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang punya kebaikan untuk manusia yang lainnya. Demikian saya Didin Karyadi Galip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Us. Hatur nuhun. Sama-sama. Sukses. Amin. Terus menyebarkan kesolehan. Amin. Insyaallah. Amin.